Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Allah Jalla wa ala yang memudahkan kepada kita untuk menjalankan segala ketaatan kepadanya. Falahul hamdu wa lahus syukur. Maka segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ayat-ayat rububiyah. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan mengatur, menciptakan, memiliki alam semesta ini, merawat alam semesta ini dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dan itu semuanya untuk para hambanya. Di antara hamba-hambanya adalah kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Bahkan tubuh kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya, Allah pula yang mengaturnya. Dan semua ini dalam rangka untuk kebaikan bagi hamba-hambanya, agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar ini, membaca dan memahami, menyelami ayat-ayat rububiyah ini agar kita semakin menjadi hambanya yang bersyukur, yang menjadi hambanya yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita meyakini dan mengakui bahwasanya semua nikmat yang ada pada kita ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beribadah hanya kepadanya, tunduk kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Allah menegaskan nikmat apa saja yang ada pada kalian semuanya itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat Allah sebutkan min ni'matin, nakirah. Nakirah tidak pakai alif lam, menunjukkan umum. Semua nikmat yang kita rasakan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di zikir pagi dan zikir sore kita membaca apa? Allahumma ma asbaha bi apa? Min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Apa enggak? Zikir pagi sudah belum? Gimana doanya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ini di pagi hari. Di sore hari gimana bacanya? Ya, diganti saja, asbahanya diganti amsa. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka
la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Apa artinya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Ya Allah, segala nikmat yang ada di pagi hari ini, yang ada pada diri saya, ataupun yang ada pada siapa saja di antara makhluk-makhlukmu ini, faminka, semua itu nikmat itu berasal dari Engkau ya Allah. Falakal hamdu wa lakas syukru. Faminka wahdaka la syarika lak. Itu semuanya dari Engkau saja ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu wa lakas syukur. Maka segala puji dan segala bentuk syukur hanya untuk Engkau saja ya Allah. Demikian pula ketika sore hari tadi, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, di sore hari ini tidak segala nikmat, ya, segala nikmat yang ada di sore hari ini, yang ada pada diriku ataupun yang ada pada setiap hamba-hambamu, setiap makhlukmu ini, semuanya berasal dari Engkau ya Allah. Hanya dari Engkau, tidak ada sekutu bagimu, dan maka segala puji dan syukur hanya untukmu saja ya Allah. Itu subhanallah. Kita di pagi hari diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mengakui segala nikmat yang ada, yang kita rasakan, semuanya dari siapa? Allah. Di sore hari juga demikian. Oleh karena itu, zikir pagi dan sore itu maknanya luar biasa. Ada buku khusus kalau bapak-bapak mau beli, ada kitab namanya Fiqhul Ad'iyati wal Azkar. Fikih, doa dan zikir. Sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Sudah ada terjemahnya. Jadi fikih apa? Kitabnya fikih, doa dan zikir. Itu bagaimana kita memahami doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menghayatinya ketika membaca zikir pagi atau zikir sore itu. Di antara doa tadi. Jadi kita meyakini semua nikmat yang kita rasakan ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya seperti apa? Mari kita simak di firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Di antaranya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 164. Atau disambung dengan ayat sebelumnya 163. Karena ayat-ayat ini sedang membicarakan tentang bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat sebelumnya, wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian itu hanyalah sesembahan yang satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya satu, Tuhan yang satu itu saja. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Dia saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Jalla wa Ala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki rahmat kasih sayang yang mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahman itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Semuanya dapat. Namun Ar-Rahim ini rahmatnya khusus bagi hamba-hambanya yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 nikmat, 100 apa? Rahmat. 100 kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan di muka bumi ini hanya satu saja. Namun dengan satu rahmat ini Allah Subhanahu wa taala buat makhluknya saling menyayangi. Bahkan binatang buas yang kalau dia menerkam mangsanya itu sangat sadis dan sangat ganas, sangat mengerikan, ya, itu bisa menyayangi siapa? Anaknya, bisa menyayangi suaminya atau istrinya. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ular yang sangat ganas, yang manusia pun mungkin bisa dimakan dan lain sebagainya, tapi dia masih bisa menyayangi apa?
anak-anaknya, bisa menyayangi pasangannya. Demikian pula singa, macan yang sangat mengerikan, ya. Yang kita sendiri kalau ketemu langsung mungkin gemeteran, takut akan dimakan. Tapi mereka masih bisa saling menyayangi. Demikian pula kita sebagai manusia, sebagai anak menyayangi orang tua kita. Kita sebagai orang tua menyayangi anak kita. Kita punya suami istri menyayangi pasangan kita. Demikian pula ini kasih sayang yang ada di alam di bumi ini baru berapa? Satu saja. Dan yang 99 itu Allah simpan nanti di akhirat dan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk penghuni surganya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tadi di surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ini semuanya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir, mencermati, memikirkan penciptaan alam semesta ini, sehingga dia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini dengan berbagai macam kenikmatan dan luar biasa yang ada di sana. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, silakan yang bawa aplikasi ataupun buku tafsir As-Sa'di silakan dibuka. Di situ ada keterangan yang sangat bagus sekali yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini. Karena biar kita semakin mendalami betapa besarnya makna-makna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, yang mungkin sering kita dengar. Ya. Allah menjelaskan bahwasanya di ayat-ayat ini Allah menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar, yang semuanya menunjukkan tentang keagungannya dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan berhak untuk diibadahi, dan menunjukkan tentang besarnya kekuasaan Allah, rahmat Allah, dan segala sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nampak jelas bagi orang-orang yang memiliki akal fikiran yang digunakan untuk mencermati, merenungi, menghayati, menyelami ayat-ayat rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Dalam penciptaan langit, Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sangat tinggi dan sangat luas, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit itu sangat detail dan sangat indah dan sangat luar biasa sempurnanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mulk misalnya, farji'il basara hal tara min futur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit ini 7 lapis dan berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan mendapati adanya cacat di langit-langit dan di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Sangat sempurna. Oleh karena itu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan beliau mengatakan wa ihkamiha wa itqaniha. Allah ciptakan dengan sangat muhkam dan sangat sempurna, sangat mutkin, sangat luar biasa. Tidak ada min tafawut tadi Allah menjelaskan, tidak ada cacatnya sedikit pun. Farji'il basara hal tara min futur. Lihat lagi, lihat ada enggak kerusakan? Enggak ada kerusakan, semuanya lengkap. Ya. Di ayat yang dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit itu ada matahari,
ada pula bulan, ada pula bintang-bintang, dan Allah atur itu dengan sangat indah, sangat sempurna, dan semuanya itu demi kemaslahatan hamba-hambanya. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Di antaranya manfaatnya matahari untuk apa? Menyinari bumi. Dan nanti ada fotosintesis. Ada banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang kita gunakan untuk adanya matahari ini. Seandainya nggak ada matahari, seandainya Allah tidak menciptakan matahari, maka dunia ini akan apa? Gelap dan akan dingin. Mungkin kita semuanya akan apa? Akan meninggal dunia. Nggak ada kehidupan. Ya. Demikian pula Allah ciptakan adanya bulan. Adanya bulan. Di antara manfaatnya adalah untuk mengetahui apa? Jumlah hari dan jumlah bulan. Kemudian untuk perhiasan bagi langit juga. Demikian pula adanya bintang-bintang. Apa fungsi dari bintang? Pertama, untuk litahtadu bihi fi dhulumatil barri wal bahr. Untuk jadikan petunjuk. Kalian menjadikan petunjuk bulan matahari apa? Bintang ini kalian jadikan sebagai petunjuk di kegelapan lautan ataupun kegelapan daratan. Jadi ada sebagian bintang-bintang yang dia menunjukkan arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Ya, ini bagi orang yang mengetahuinya. Dan juga fungsinya adalah rujuman lisyayatin. Untuk apa? Melempar setan. Yang ketiga fungsinya apa? Untuk walaqad zayyana as-samaa bimasabih. Kami telah jadikan kami telah hias langit itu dengan bintang-bintang. Bintang di antaranya fungsinya untuk perhiasan, menghiasi langit tersebut. Ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penciptaan bumi, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini mihadan, terbentang, zalulan, yang sangat mudah kita gunakan. Sehingga Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Silakan kalian berjalan di tempat-tempatnya. Kita bisa melakukan perjalanan dengan mudah di bumi ini, terbentang dengan sebegitu luasnya. Dan kita bisa membangun bangunan, kita bisa menanam tanaman, ya. Dengan suburnya tanah tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, dengan berbagai macam manfaat-manfaat yang ada. Semuanya itu biar hamba ini memanfaatkan dengan baik, tidak merusaknya, dan juga agar menjadi pelajaran bagi seluruh manusia. Ya, semua itu kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, semua itu menunjukkan akan keesaan, mahaesanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur itu semuanya. Dan menunjukkan akan kemampuan Allah yang sangat luar biasa. Allah menciptakan langit dan bumi beserta yang ada di antara keduanya. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manfaat bagi seluruh makhluknya dan kebaikan bagi mereka, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa ikhtilafil laili wan nahar." Dan silih bergantinya siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala atur alam semesta ini, ada siang, ada malam. Di malam hari Allah menjelaskan litas kunu, agar kalian tenang di dalamnya. Karena di malam hari kita melihat Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu gelap gulita, sunyi, tenang, sehingga kita bisa istirahat di sana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal laila libasa wa ja'alna al-laila libasa. Kami telah menjadikan malam ini seperti pakaian yang menyelimuti kalian sehingga kalian tenang. Litaskunu fi, agar kalian tenang di dalam malam itu. Maka istirahat paling enak itu di waktu malam, tenang, ketenangan, sunyi, luar biasa. Bahkan ibadah, kalau kita bisa sholat lain di malam hari itu sangat tenang, senyap, sunyi, nikmat. Adapun di siang hari Allah jadikan siang hari itu sangat terang benderang. Biar apa? Untuk sebagai ma'asya, sebagai waktu untuk mencari nafkah. Terang benderang, tidak perlu lampu di mana-mana. Dan nikmat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
seringnya kita rasakan, sehingga kita seolah-olah tidak merasakan itu sebagai apa? Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba pernah enggak kita membayangkan kalau suatu saat Allah Subhanahu wa taala jadikan hari itu hanya malam saja, apa yang akan terjadi? Gelap terus. Kita harus punya apa? Lampu di tempat segala tempat. Dan listrik ini akan habis atau tidak nanti lama-lama? Akan cepat habis. Subhanallah. Jalan-jalan harus butuh lampu terus itu selama sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Kalau seandainya itu gelap terus, binasa kita. Batu bara semakin apa? Habis. Listrik nanti lama-lama apa? Habis. Jadi nggak jadi buat apa namanya? Mobil listrik lagi atau kendaraan listrik lagi. Kenapa? Karena lebih penting untuk membuat pencahayaan daripada kendaraan. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kalau seandainya Allah jadikan malam itu terus-menerus, maka binasa kita. Demikian pula sebaliknya. Kalau seandainya hari ini kita hari-hari yang kita lalui ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala siang terus, apa yang akan terjadi? Nah, kita tidak ada ketenangan. Susah hidup kita. Siang terus terang terus. Ya. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala ini Allah ingatkan kepada kita agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka di surat Al-Qasas ayat 71 sampai ayat 73. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat adanya siang dan malam ini. Yang hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang selalu mengingat nikmat ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat malam terus, bagaimana menurut kalian? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya matahari agar terjadi siang hari? Siapa lagi? Mana bisa? Tuhan-Tuhan yang lain sebutkan. Tuhan apa saja? Bisa tidak mereka mendatangkan siang hari? Enggak bisa. Yang bisa hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Afala tasma'un? Tidakkah kalian bisa mendengar? Ya, ini apa namanya? Peringatan tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur ma'asyiral muslimin. Bagaimana kalau malam terus? Susah kita hidupnya. Allah lanjutkan, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bagaimana menurut kalian jika Allah jadikan atas kalian ini siang hari terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Siapa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan untuk kalian mendatangkan apa? Waktu malam sehingga kalian bisa tenang, bisa istirahat dengan tenang di situ di malam hari itu. Afala tubsirun, tidakkah kalian bisa melihat? Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan kata apa? Tidakkah kalian bisa melihat? Ya kan kita menggunakan mata kita dalam rangka mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah malam Allah mengatakan apa? Afala tasma'un? Apakah kalian tidak mendengarkan? Karena di malam hari itu suasananya apa? Sunyi. Sehingga pendengaran itu lebih berfungsi. Ya. Tapi kalau siang hari ya berisik ya kan gitu. Tapi yang lebih berfungsi apa? Penglihatan. Karena terang benderang. Maka Allah mengatakan tentang malam, nikmat malam Allah mengatakan afala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Tentang nikmat apa? Siang Allah mengatakan afala tubsirun? Apakah tidakkah kalian melihat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Nih. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuk kalian itu ada malam, ada siang. Di malam hari litaskunu fihi, agar kalian bisa tenang, bisa sakinah di malam hari itu. Gelap, sunyi, bisa tenang istirahat. Ya, seandainya melakukan aktivitas untuk ibadah pun bisa tenang, senyap. Karena kita butuh ketenangan.
Kita tidak melulu kerja terus, tidak melulu aktivitas terus. Kita butuh ketenangan. Maka malam ini Allah jadikan tenang, gelap gulita. Walitabtaghu min fadlih, dan agar kalian di siang hari bisa mencari nafkah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari terang benderang, kita bisa kerja ke sawah, bisa ke ladang, bisa ke kantor, bisa ke sekolahan dan lain sebagainya. Terang siang, terang benderang, nikmat luar biasa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wala'allakum tashkurun, itu semuanya agar kalian ini bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat siang dan malam. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah tadi sebutkan lagi nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu kendaraan yang memiliki manfaat yang sangat luar biasa, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kendaraan-kendaraan yang lain, yaitu wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala beri ilham kepada manusia, beri kemampuan kepada manusia untuk bisa merakit benda-benda tersebut sehingga menjadi kapal. Dan kapal yang sangat besar itu bisa berlayar di atas lautan yang sangat luas, yang memiliki ombak yang sangat besar. Ya, yang dengan kapal itu manusia bisa membawa hal-hal yang bisa bermanfaat bagi mereka. Bima yanfa'un nas, kapal itu bisa membawa barang-barang, benda-benda yang bermanfaat bagi manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kapal? Wallahu a'lam, karena kapal ini manfaatnya sangat luar biasa. Kendaraan-kendaraan yang ada terbatas, ya, terbatas bawanya. Kalau kapal semakin besar, ya, semakin besar dia bisa membawa satu kampung, iya atau tidak? Kalau pesawat terbatas, jumlah orangnya terbatas, dan barang-barang yang dibawa biasanya juga dibatasi. Manusia, orang misalnya maksimal bawa berapa kilo? 20 kilo. Tapi kalau kapal bisa membawa berkontainer-kontainer. Oleh karena itu, proses ekspor impor yang terjadi dari zaman dulu sampai sekarang pakainya kapal. Bagaimana membawa tambang-tambang yang besar dari satu negara ke negara lain? Pakainya kapal. Orang kita ekspor impor misalnya beras gitu ya, beras ataupun minyak beli dari negara mana yang jauh, ataupun misalnya antum beli minyak zaitun di satu tempat lain yang banyak, satu kontainer misalnya, atau berapa yang banyak itu pakai kapal. Oke, ini nikmat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan tentang kapal ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan, memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk bisa membuat kapal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alat-alat dari kapal tersebut, besi-besinya, kayunya, ya, segala alam mesin-mesin yang ada itu rakitannya aslinya adalah bahan bakunya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manusia bisa merakitnya, merancangnya sedemikian rupa sehingga terjadilah kapal yang sangat besar itu. Kemudian selain Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kapal tersebut, manusia itu membuat kapal tersebut, Allah juga menundukkan lautan yang sangat luar biasa besarnya itu, Allah tundukkan agar bisa membuat kapal tersebut berlayar dengan mudah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkanlah angin. Kalau dulu kapalnya masih pakai layar. Allah tundukkan angin itu, bertiupnya dari mana ke arah mana, itu Allah yang mengaturnya, sehingga memudahkan kapal tersebut bisa berlayar. Kalau sekarang sudah pakai mesinnya pakai bensin atau solar, itu pun yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berkendara, ketika kita mengendarai apa saja, termasuk kendaraan yang di daratan ataupun di lautan ataupun yang di terbang,
Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa kalau kita berkendara? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan untuk kami ini kendaraan ini. Allah tundukkan, mudahkan bagi kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahan-bahannya. Ya. Maka Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, sehingga dengan adanya kapal tadi, dengan adanya lautan yang Allah tundukkan, dengan adanya angin yang meniup dengan kencang, maka semuanya bisa menggunakan itu untuk membawa barang-barang yang sangat besar. Bisa untuk transportasi manusia, bisa untuk bahan-bahan yang sangat banyak tersebut. Maka nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Maka siapa yang mengilhamkan, yang mengajari manusia untuk menciptakan itu semuanya, yang menciptakan kemampuan bagi manusia untuk menciptakan itu semuanya? Siapa yang menciptakan alat-alatnya, bahan-bahan bakunya, sehingga manusia bisa membuat dan merakit kapal tersebut? Siapa pula yang telah menundukkan lautan, sehingga laut tersebut bisa menampung kapal tersebut? Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan tenggelamkan kapal-kapal tersebut. Dan betapa banyak kapal-kapal yang tenggelam. Orang yang membuat kapal yang sangat terkenal, mereka berbangga dengannya, Allah takdirkan tenggelam sudah selesai. Ya, kapal Titanic tenggelam, kan gitu. Ya, sebenarnya kapalnya Nabi Nuh Allah selamatkan mereka. Dan juga banyak sekali banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita tentang masalah kapal ini. Maka ini hendaknya membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini adalah air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi ini setelah sebelumnya dia mati, setelah sebelumnya kering kerontang, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang ada, buah-buahan yang ada, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu untuk kemaslahatan kita semuanya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada Allah Jalla wa ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebarkan di atas muka bumi ini hewan-hewan yang dengan berbagai macam ciptaannya. Ada hewan-hewan yang berjalan di atas perutnya, seperti apa? Ular ataupun yang lainnya. Ada hewan-hewan yang berjalan ala rijlain, di atas dua kaki, seperti apa? Ayam, burung, apa lagi? Ya banyak. Ya, saya sebutin. Binatang di kebun binatang banyak. Kemudian wa minhum may yamshi ala arba. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan itu ada yang berjalan di atas 4 kaki. Apa itu? Ya banyak ya, sapi, kerbau, macam-macam semuanya. Itu semuanya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyah. Ya, tentang apa namanya? Tentang hewan-hewan ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan beberapa faedah bagi kita. Yang pertama adalah di antara hewan-hewan itu ada yang kita bisa makan dari dagingnya, yang halal-halal ya. Dan itu banyak sekali. Hewan-hewan yang di laut ataupun yang di darat. Banyak itu bisa menikmatinya. Yang haram itu banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Dan rata-rata yang haram, dan memang demikian. Allah tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali di situ ada bahayanya. Ya. Sehingga Allah haramkan hal tersebut. Ya. Dan itu sedikit. Yang halal itu banyak. Oleh karena itu jangan pesimis masalah apa? Rezeki. Halal yang banyak sekali di muka bumi ini. Dan terus senantiasa ada ayam ya. Di mana-mana itu bisa mendapati tempat jualan apa? Ayam. Ayam geprek, ayam goreng, ayam crispy semuanya apa? Ada. Tapi enggak habis-habis. Tuh. Demikian pula daging-daging, kambing, mau sate kambing, tongseng dan sebagainya ada di beberapa tempat, bisa dicari. Sapi juga demikian, mau cari dendeng ataupun apa macam-macam lah, dengan berbagai macam yang ada. Warung-warung ini ada semuanya di mana-mana, ribuan mungkin jutaan. Tapi lihat hewan-hewannya masih tetap apa? Ada. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya.
Yang halal banyak, nggak usah cari mencoba-coba yang haram. Di antara tadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, di antara hewan-hewan itu ada yang bisa kita makan dagingnya, ada yang kita bisa minum susunya, dan banyak sekali susu-susu dari hewan tersebut. Terutama yang kambing yang bermanfaat yang luar biasa, atau susu sapi juga bisa ya, susu sapi ataupun yang lain. Ya, manfaatnya besar. Ya. Wa minha ma yarkabun. Di antara hewan-hewan itu ada yang bisa kita tunggangi. Apa itu di antaranya? Kuda, himar, apalagi? Sapi, bisa buat karapan sapi. Ya macam-macam ya. Unta bisa? Bisa, jelas. Bahkan unta disebut dengan safinatus sahra. Kapalnya padang pasir. Itu apa? Unta. Ya, dengan ciptaan yang luar biasa unta ya. Dia minum banyak tapi kuat berjalan tanpa harus minum lagi. Dan kakinya pun sangat cocok dengan pasir tersebut. Kalau kita mungkin bisa terperosok dalam pasir tersebut, tapi kakinya unta sudah Allah desain demikian. Kuda dengan kecepatan luar biasa, kalau kita bisa menggunakan untuk kendaraan. Sampai di zaman modern pun masih dipakai atau tidak? Masih. Bahkan orang berbangga dengan kuda, masih juga berbangga. Karena itu juga olahraga yang bagus. Ya, berkuda. Sampai akhir zaman masih ada. Ya. Kalau kendaraan-kendaraan yang ada ini tergantung bahan bakarnya. Bensin, entar lagi Nah, nggak tahu deh. Allah nggak tahu apakah masih ada atau tidak. Yang jelas akan ada waktunya. Imma bensinnya habis, atau nanti yang listriknya habis sehingga nggak kepake lagi. Tapi untuk hewan-hewan ini yang bisa kita gunakan untuk kendaraan terus akan ada. Dan bahan bakarnya mudah, kan gitu ya Pak ya. Rumput atau makanan-makanan yang lain sangat mudah. Kemudian di antara hewan-hewan itu ada yang bisa kita gunakan untuk kemaslahatan kita dan juga untuk menjaga. Di antara yang dibolehkan untuk penjagaan anjing. Anjing bisa digunakan untuk menjaga, ya untuk menjaga barang-barang kita. Tapi ini ada aturan-aturannya nanti di pembahasan fikih. Ya. Dan di antara hewan-hewan itu ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Untuk kita jadikan pelajaran bagi kita. Banyak ya semua makhluk yang ada, hewan-hewan ini ada banyak pelajaran berharga bagi kita yang kita bisa ambil pelajarannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk yang ada ini, di antara hewan-hewan yang sangat menyebar banyak ini, tapi Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menjamin rizkinya. Allah menjelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu hewan pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin rizkinya. Makannya sudah Allah jamin. Hewan-hewan yang ada di padang pasir bisa hidup. Rizkinya Allah Subhanahu wa taala telah atur. Hewan-hewan yang ada di kutub-kutub sana yang mungkin manusia tidak bisa hidup, mereka bisa hidup. Tapi juga manusia pun alhamdulillah juga bisa hidup. Ya, banyak makanan di sana juga. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah sediakan, telah jamin rizkinya. Allah yang mengatur itu semuanya. Ya, bahkan tadi yang kita ketahui ya, hewan yang melata, yang tidak bisa terbang, bisa makan yang terbang. Contohnya apa? Cicak bisa makan nyamuk, lalat, ya gitu. Ya, banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang tasrifir riyah. Perjalanan ditiupkannya angin. Dan angin ini macam-macam. Ada yang baridah wa har, ada yang dingin anginnya, ada yang panas. Ada yang angin yang bertiup ke arah selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur, ada yang ke barat, ya. Dan ada yang modelnya lurus, ada yang modelnya berputar-putar dan macam-macam. Semuanya ada nikmatnya, ada hikmahnya. Ya. Bahkan saking teraturnya angin ini, BMKG bisa memprediksikan cuaca, perkiraan cuaca, bukan perdukunan itu. Itu ilmu yang dipelajari dari mana? Arah angin dan seberapa kencang angin yang ada.
Cuman memang itu hanya perkiraan saja, tidak bisa dipastikan. Tapi itu manfaatnya besar sekali. Di antara manfaatnya adalah angin itu bisa taratan tuthirus sahab, dia bisa menggiring awan ini. Kita perhatikan kalau mau hujan, biasanya angin bertiup kencang. Dia menggeser awan tersebut, dikumpulkan sama dia sehingga awan itu bertumbuk-tumbuk, mulai gelap turun air hujan. Wa taratan tu'allifu bainahu wa taratan tulaqqihuhu wa taratan tadurruhu. Ya, macam-macam. Wa taratan tumazziquhu. Kadang muter-muter seperti angin yang muter-muter belitung beliung. Kemudian ada yang lurus, ada yang macam-macam. Bagaimana? Kadang angin itu bisa membelah awan itu awalnya berkumpul, kemudian tiup angin terbelah sehingga tidak terjadi hujan lagi, bisa terang lagi dan macam-macam. Dan angin ini juga bisa meserbuk susah serbuk betina atau bunga itu loh Pak. Bunga itu kan ada yang jantan, ada yang betinnya. Nah, di antara serbuk-serbuknya itu biar bisa tumbuh buahnya itu kan dengan cara dikawinkan. Nah, pengawinan ini banyak caranya, di antaranya dengan angin ini. Kalau tiupkan kemudian terbang nempel ke yang betina, atau dengan adanya hewan dari bunga satu ke bunga yang lain sehingga terjadi perkawinan tersebut, atau dengan manusia yang motong dari bunga yang jantan ke bunga yang betina. Ya, itu diantaranya angin tuh, yang diantara bentuk fungsi angin itu. Angin juga bisa sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi hambanya. Nah, kita misalnya seandainya ini panas terik sekali, nggak ada angin, rasanya gimana Pak? Ya panas terus. Kalau ada angin lumayan sepoi-sepoi. Kita berlindung atau berdiam di atas atap gitu. Kemudian ada angin seger anginnya. Tapi kalau nggak ada angin sama sekali, susah hidup kita. Ya, makanya adanya angin yang bertiup ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bermanfaatnya tidak hanya untuk manusia, bahkan untuk hewan-hewan, untuk tumbuhan-tumbuhan juga sangat luar biasa. Di antara fungsi angin tadi juga untuk Untuk kapal-kapal tadi. Kapal tadi bisa berlayar itu juga dengan adanya angin yang Allah Subhanahu Wa Taala tiup tersebut, dan Allah yang mengaturnya semuanya. Ya, itu di antara manfaat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan semuanya sebagai nikmat dan rahmat bagi kita semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula as-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, adanya awan yang Allah tundukkan antara langit dan bumi ini, yang bisa menaungi kita dari teriknya matahari. Yang diantaranya awan ini meskipun lembut, ya, indah sekali, tapi dia bisa membawa air yang sangat banyak. Dan ketika turunnya air pun dengan tetes demi tetes, ya, tidak seperti air terjun yang akan menghancurkan kita, tapi tetes demi tetes sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala atur itu untuk kita semuanya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di surat Ali Imran ayat 27 dan juga ayat sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah raja di raja yang menguasai alam semesta ini. Kerajaan semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kepemilikan yang mutlak, kepemilikan dan kerajaan yang mutlak, kekuasaan yang mutlak itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Allahumma malikal mulki, ya Allah, Engkaulah yang memiliki, yang menguasai segala kerajaan di alam semesta ini.
tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau memberikan kerajaan, kekuasaan ini kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang mencabut kekuasaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau pula yang membuat orang menjadi mulia, dan engkau pula yang membuat orang yang engkau kehendaki itu menjadi hina dina. Biyadikal khair, segala kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu, maha kuasa untuk menjalankan segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkaulah yang telah memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya perputaran ini yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ada sesuatu yang mati, Allah keluarkan dari yang hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau mengeluarkan yang mati ini dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau memberikan rizki kepada orang yang engkau kehendaki tanpa ada perhitungan. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Ini ayat yang sangat agung, luar biasa. Sedikit kita bahas dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala untuk mengakhiri kajian kita ini. Di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini, dengan seyakin-yakinnya doa ini sangat luar biasa, masyarakat muslimin rahimana wa rahimakumullah. Di antaranya kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berusaha, manusia bisa membuat makar, membuat tipu dara, bisa membuat manajemen dalam dalam menjadi pemimpin. Namun yang menentukan nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang menjadi pemimpin, apakah dia mulia atau dia hina dina, itu yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meminta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya dan juga bagi seluruh yang ingin menjabat. Kalau mau cari jabatan itu mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya kurang, dia akan meminta kepada mana? Dukun. Datang ke orang-orang pintar, kiai-kiai yang dianggap keramat, lalu minta ke sana, biar Pak mohon doanya, biar bukan mohon doanya ya, mohon amalannya. Kalau datang ke orang soleh itu kemudian minta doanya, mungkin masih dibolehkan. Karena tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Tapi yang jadi masalah ini datang kepada orang-orang yang dianggap orang pintar, para dukun, paranormal, untuk minta jimat ataupun amal-amalan, meminta tolong kepada jin biar disukseskan pemilihannya. Dan dia menjadi itu semuanya. Dan ini juga pelajaran bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin ya, siapapun hendaknya kalau seandainya dia sudah mencalonkan diri ya. Ini yang akan terjadi ya. Kadang orang kalau nggak punya akidah yang demikian, hidupnya akan bahaya. Sering misalnya kalau dia seandainya sudah mencalonkan diri dan dia sudah berusaha baik dan seterusnya, ya rata-rata biasanya menggelontorkan uang yang sangat banyak sekali sebagai DP-nya kan gitu. Kemudian tiba-tiba qadarallah wa masya'a fa'al, selisih 5 suara saja. Bagaimana sikapnya? Hendaknya cermati ayat ini. Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada orang yang Allah kehendaki. Ya kalau berarti kalau dia tidak mendapatkan itu ya sudah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak yakin dengan ini, yang terjadi adalah stres. Awalnya punya harta banyak, stres, menjadi orang gila atau bahkan bunuh diri. Wal a'yadzu billah. Itu beberapa kita dengar. Maka hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan ini. Engkau yang memberikan kekuasaan ini kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut dari orang yang Engkau kehendaki. Ya.
Di sini ada isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mencabut kerajaan dari kaisar dan Qaisarah. Jadi kerajaan Persia itu di zaman Nabi SAW ada Persia sama Romawi. Di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi SAW untuk berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memiliki segala kerajaan kekuasaan di alam semesta ini. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberikan mencabut dari kekuasaan orang yang Engkau kehendaki. Maka di sini ada isyarat bahwasanya kerajaan Persia dan Romawi akan Allah cabut dan akan Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka fahusulul mulki wa naz'uhu tab'un li masyiatillah. Maka mendapatkan kekuasaan atau dicabutnya kekuasaan dari seseorang itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yunafi dzalika ma ajrallahu bihi sunnatahu min al-asbabil kauniyah wad diniyah allati hiya sababu baqa'il mulki wa husulihi wa sababu zawalihi. Dan hal ini itu keyakinan bahwasanya kapan orang bisa jadi menguasai suatu daerah atau dia dicabut kekuasaannya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan adanya sebab-sebab yang merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam semesta ini. Adanya sebab-sebab, baik sebab-sebab yang kauniyah ataupun sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i yang bisa menjadi seseorang menjadi berkuasa di situ. Ya, misalnya orang berkuasa dengan cara dari karena dia keturunan, misalnya sistemnya kerajaan, dia karena keturunannya. Itu ada sebabnya atau tidak? Ada. Tapi yang menentukan dia bakal berkuasa di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di kita pakai sistem pemilu misalnya. Ada sebab-sebabnya memang. Tapi yang menentukan nanti siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semuanya dengan hikmah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kekuasaan itu diraih dengan misalnya suatu kerajaan menyerang kerajaan yang lain sehingga dia menguasai kerajaan yang berikutnya. Ini juga sebab-sebab yang menjadikan dia berkuasa. Tapi semuanya juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kehendak Allah tidak akan terjadi. Fa innaha kullaha bi masyiatillah. Semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yujadu sababun yastaqillu bi syai'in. Nih. Namun tidak ada sebab yang independen. Itu saja. Enggak, tapi semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengikuti ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Ini sebab-sebab ini harus kita terapkan, harus kita amalkan. Dan ini seandainya kita tidak mendapatkan kekuasaan, tapi Allah telah menjaminnya. Kalau seandainya kaum muslimin semuanya mengamalkan ini, maka Allah akan jadikan bagi mereka kepemimpinan, kekuasaan yang berkah. Ya, Allah menjelaskan, Syekh Muhammad bin Nasir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minal asbabil lati ja'alaha Allahu sababan li husulil mulki al-imanu wal 'amalus salih. Di antara sebab-sebab yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini adalah iman dan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula di antara sebabnya adalah amal iman dan amal saleh ini allati minha ijtima'ul muslimin wa ittifaquhum. Dengan orang beriman dengan keimanan yang benar, akidah yang benar, dan dia beramal saleh, menjalankan amal-amal yang memang sesuai dengan syariat Islam, sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan membuat kaum muslimin bersatu.
wattifaqihim, dan mereka akan sepakat dalam permasalahan mereka, wa i'dadihimul alati allati yaqdiruna 'alaiha was-sabri wa 'adami tanazu', dan akan menjadikan mereka memiliki kemampuan-kemampuan untuk mewujudkan kekuasaan tersebut, dan hendaknya mereka bersabar dan tidak membuat mereka saling tanazu', saling cekcok, saling musuh-musuhan, saling berselisih. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, kalau mereka beriman dan beramal saleh, maka Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang terdahulu telah mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Dan janji Allah Subhanahu wa taala telah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat ridwanullahi alaihim dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka beriman dan keimanan yang benar, beramal dengan amal yang saleh yang diajarkan sesuai syariat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan kekuasaan kepada mereka, sehingga mereka dari padang pasir bisa mengalahkan negara-negara yang adidaya tersebut. Tapi ingat, kuncinya iman dan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang telah menguatkan engkau wahai Nabi Muhammad, dengan pertolongan Allah dan juga dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati mereka bersatu. Maka minta agar Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alif baina qulubil muslimin, ya Allah, satukanlah hati kaum muslimin di atas iman dan amal saleh, agar kaum muslimin ini berada di atas akidah yang benar. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, menjauhi kekufuran, menjauhi kesyirikan. Demikian pula mereka beramal saleh, menjalankan ibadah-ibadah ini sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, jauh dari bidah-bidah. Dengan itu umat Islam ini akan bersatu. Tapi kalau masih ada kesyirikan, masih ada kekufuran, masih ada bid'ah-bid'ah, ini yang membuat umat terpecah belah. Kita mau menyatukan kaum muslimin dari mana? Ya dari ini. Iman yang benar, akidah yang benar, amal soleh yang benar, baru akan bersatu. Dan bersatunya tidak hanya se-Indonesia saja, tapi bisa seluruh dunia. Karena Al-Qur'annya satu, hadisnya satu, nabinya satu, Allahnya juga satu. Semua akan bersatu. Tapi syaratnya tadi, kembali kepada Islam yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang sebab-sebab kemenangan. Kalau kita ingin menang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sebabnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini kalau dalam peperangan. Dalam peperangan sedang berperang, tapi ingat, perang yang sesuai syariat. Kita bukan teroris yang sembarangan, bukan perang dianggap perang, bukan jihad dianggap jihad. Ini saya lagi membahas tentang jihad yang syar'i, sesuai dalilnya yang jelas, bersama pemimpin muslim, dan sesuai dan perang yang syar'i. Ini kalau seandainya Allah takdirkan lagi, maksudnya terjadi peperangan, ini sebab-sebab kemenangan ini. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian sedang bertemu, maksudnya berperang, berhadapan dengan suatu kelompok dari orang-orang kafir yang kalian perangi, fasbutu, maka teguhlah kalian, kokohlah kalian, tegar menghadapinya. Jangan kalian balik arah, jangan kalian kabur, hadapi dengan sabar. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak berzikir kepada Allah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apalagi takbir ini luar biasa. Oleh karena itu, orang Islam itu kalau berjihad enggak pakai yel-yel nyanyian itu, enggak. Tapi pakai apa? Zikir. Allahu akbar dan sebagainya. Zikir-zikir yang ada.
Ya, sebagian mereka pakai apa namanya, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang jihad untuk diingatkan kaum muslimin tentang surga, tentang nikmat luar biasa, pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang mati syahid, yang akan mendapatkan surga dan bidadarinya luar biasa. Ya, seperti itu disebutkan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya agar kalian menang. Kemudian yang ketiga, wa athi'ullaha wa rasulah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Di saat di medan perang jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat terbesar kepada Allah adalah apa? Syirik. Sebagian orang ketika berperang melawan musuh, mereka ngapain? Pakai jimat, ilmu kebal, pakai santet misalnya. Ya seperti itu, enggak boleh. Jangan, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya, di antaranya juga di antara bentuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah yang ada, pemimpin yang ada, komandonya apa, laksanakan. Gitu. Disuruh ke gunung, disuruh ke daratan, disuruh standby di gunung, jangan turun. Kita tahu sebab di antara sebab-sebab kalahnya di awal peperangan kaum muslimin di perang Uhud apa? Karena tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebab kemenangan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian orang ketika mau perang, ya, ketika melawan musuh, karena dia takut luar biasa, akhirnya dia minum alkohol, kasih miras, kasih apa, biar ngefly, biar lupa ketakutan itu hilang. Atau dikasih biar obat-obat tertentu yang haram misalnya, biar dia menjadi ganas di situ. Nah, ini tidak diperbolehkan. Intinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wala tanaza'u, dan kalian jangan saling berselisih, cekcok satu dengan yang lainnya. Kenapa? Kalau kalian bercekcok, tidak bersatu, kalian satu ini berkubu-kubu, berpecah belah, maka fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan kewibawaan kalian akan hilang. Kalian tidak akan ditakuti oleh musuh-musuh Islam kalau kalian tidak bersatu di atas tauhid dan sunnah. Wasbiru, dan yang terakhir adalah bersabarlah kalian dalam menghadapi musuh ini. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam peperangan itu berat, Pak. Melawan rasa takut kita, melawan sakit kita, ya, itu berat. Makanya yang akan menang nanti adalah orang-orang yang sabar. Pasukannya Talut itu menang karena apa? Di antaranya Allah berikan kesabaran. Makanya doa mereka, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Berikanlah kesabaran kepada kami yang banyak, ya Allah. Afrigh 'alaina, bahasanya afrigh 'alaina, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Dan kokohkanlah kaki kami ini. Jangan sampai kita kabur ke belakang. Wansurna 'ala qaumil kafirin, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Nah, ini sebab-sebab kemenangan. Ya, di antara persatuan, dan itu yang akan membuat kaum muslimin bersatu. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan wa tu'izzu man tasha. Engkau membuat seseorang itu menjadi mulia. Dengan apa kemuliaan kita raih? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, bi ta'atika, yaitu dengan mentaatimu ya Allah. Dengan mentaati Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Kenapa? Bi ma'siyatika, dengan bermaksiat kepadamu, maka orang itu akan menjadi hina. Bermaksiat kepada Allah dengan berbagai macam maksiat yang ada, kita akan menjadi hina. Tapi kalau kita taat kepada Allah, kita akan mulia. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu.
Segala sesuatu Engkau yang mengaturnya ya Allah. Semuanya tunduk patuh kepada kekuasaan-Mu dan kepada kehendak-Mu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Sama seperti ayat yang sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur siang dan malam. Allah masukkan malam itu ke dalam siang, siang ke dalam malam. Silih berganti dengan sangat luar biasa teraturnya, dan semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, sehingga kita bisa merasakan musim-musim, hari-hari, kita bisa merasakan teriknya matahari, kita bisa merasakan gelapnya siang hari, gelapnya malam, bisa dingin, bisa panas dan lain sebagainya, kita bisa merasakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tukhrijul hayya minal mayyit. Doanya adalah dan Engkaulah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Allah keluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Apa Pak? Buah-buahan? Enggak, buah hidup itu tidak. Contohnya al-fakhru minal baydah. Jadi Allah keluarkan burung dari telur, ayam dari telur. Telur ini sesuatu yang mati. Tapi dari situ muncul hewan yang hidup. Dan juga kasyajarah minan nawa. Allah keluarkan pohon itu hidup kan? Kemudian tapi dikeluarkan dari biji yang mati. Demikian. Wa kazzar'i min badrihi. Dan Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan itu dari biji-bijiannya. Itu sesuatu yang istilahnya yang bisa kita lihat, yang sesuatu yang hakiki, hakiki. Tapi ada yang maknawi, hidup dan mati yang sifatnya maknawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang yang hidup dari yang mati. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang mukmin dari orang yang kafir. Maksudnya gini, dulu orang ini kafir. Orang yang kafir itu seperti orang yang mati. Kemudian Allah berikan hidayah kepada dia sehingga dia menjadi hidup, menjadi orang mukmin, dan itu sebagai orang yang hidup. Di ayat yang lain awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Ada orang yang dulunya mati, lalu kami hidupkan dia. Dulunya mati di atas kekufuran, di atas kemaksiatan, lalu kami hidupkan dia. Fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan bagi dia cahaya. Itu wahyu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW disampaikan kepada dia. Dia mendapatkan hidayah, dia beriman dan beramal saleh, maka saat itu dikatakan dia sebagai orang yang hidup. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah bangkai-bangkai yang bergentayangan, dianggap sebagai orang yang mati. Demikian pula sebaliknya tadi, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah keluarkan yang mati itu dari yang hidup. Itu di antaranya adalah Allah keluarkan telur dari ayam, dari burung, dari benda makhluk yang hidup. Wa kannawa minasyajar, dan Allah keluarkan pula biji itu dari pohonan yang hidup. Wa kal habbi minaz zar'i, sama. Allah keluarkan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan itu. Demikian pula Allah keluarkan orang kafir dari orang yang beriman. Ada orang yang beriman, kemudian dia terkena subhat-subhat, dibisik oleh setan-setan, kemudian dia murtad sehingga keluar dari agama Islam menjadi orang kafir. Dari dulunya dia mukmin, orang yang hidup, keluar menjadi kafir, menjadi orang yang mati. Yang mengatur itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun enggak usah tanya mana yang lebih dahulu, telur atau ayam.
Enggak penting Pak, yang penting itu semuanya di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di semuanya ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur itu semuanya, Allah mampu atas segala sesuatu. Wa anna jami'al asya' musakharatun wa mudabbaratun la tamliku min at-tadbiri syai'an. Fa khalquhu ta'ala al-adad wad-diddu min diddihi bayanun annaha maqhurah. Dan itu semuanya menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada ini ditundukkan dan diatur. Dan siapa yang mengatur? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Termasuk sesuatu yang bertentangan tadi. Maksudnya berlawanan tadi apa? Telur sama ayam atau burung, biji-bijian sama pepohonan. Siapa yang mengatur ini semuanya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Allah mengatakan wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan engkau memberikan rizki kepada orang yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ai tarzuqu man tasya'u rizqan wasi'an min haitsu la yahtasibu wa la yaktasib. Engkau mampu untuk memberikan rizki kepada orang yang engkau kehendaki dengan rizki yang sangat luas, yang sangat melimpah, yang dia sendiri orang tersebut tidak menyangka akan mendapatkan rizki yang banyak tersebut, ya. Bahkan mungkin usaha dia tidak sebesar hasilnya, ya. Maka ini semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Segala sesuatu Allah yang mengaturnya, maka segala sesuatu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah urusan rezeki kita ini. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, beberapa ayat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis yang mungkin di pertemuan yang berikutnya kita cukupkan dengan membaca terjemahnya saja, ya. Insyaallah dengan terjemahnya sudah bisa dipahami, karena ayatnya banyak sekali yang semuanya kalau kita renungi, kita hayati, kita selami maknanya, itu menumbuhkan keimanan pada diri kita. Semakin kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqamah menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala yang Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga dengannya kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, sehingga nanti di akhir hayatnya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti kita akan masuk bersama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga Allah itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disiapkan, telah Allah ciptakan dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.